Hai study mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris yaitu grammar dengan topik adjective. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo, aku Kak Alia. Aku adalah mahasiswa sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia angkatan 2022. Sebagai mahasiswa sastra Inggris, tentunya aku senang mempelajari tentang bahasa dan budaya. Aku memiliki passion di bidang edukasi dan self-development. Oleh karena itu, aku mengikuti beberapa organisasi di kuliah seperti FPCI Chapter UI, di mana aku berperan sebagai Manager Divisi Internal Affairs, serta IKMI FIB UI, di mana aku berperan sebagai Wakil Ketua Divisi Academics. Aku juga pernah menjadi mentor di Simakara yang merupakan bimbel dari mahasiswa UI, dan saat ini aku bekerja sebagai teacher assistant di LBI atau Lembaga Bahasa Internasional. Nah, karena sudah perkenalan, yuk kita mulai belajar bareng. Oke, jadi kita akan belajar tentang adjective. Untuk definisinya sendiri, adjective ini adalah bagian dari part of speech yang digunakan untuk menerangkan noun atau kata benda. Adjective itu sendiri dibagi jadi dua nih, teman-teman. Ada limiting adjective dan descriptive adjective. Limiting adjective terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada article, demonstrative, possessive, indefinite quantity, dan numeral. Oke, kita mulai dari limiting adjective dulu ya, teman-teman. Nah, dari definisinya, limiting adjective ini adalah adjective yang menjelaskan noun dengan cara membatasi keumumannya. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, limiting adjective ini terbagi menjadi 5. Dan teman-teman kalau mau ngafalin bisa pakai singkatan ini. ADPIN, article, demonstrative, possessive, indefinite quantity, dan numeral. Oke, kita mulai dari limiting adjective 1 yaitu article. Artikel ini adalah kata sandang di depan noun. Artikel ini juga dibagi menjadi dua nih. Ada definite article atau yang jelas dan indefinite article yaitu yang tidak jelas. Definite article ini hanya ada satu yaitu the. Indefinite article ada dua. Ada a dan ada an. Untuk a ini diikuti oleh suara mati dan an diikuti oleh suara hidup. Oke, kita lanjut ke contohnya ya teman-teman. Yang pertama ada definite article the. The moon, the sun, the earth. Bulan, matahari, dan bumi. Kalau contoh yang indefinite article ada dua, ada yang a dan ada yang an. Yang pertama, a boy. Yang kedua, an apple. Yang ketiga, an hour. Untuk yang pertama, a boy, kita pakai a karena boy ini diawali oleh suara mati. Boy. A boy. Contoh yang kedua, an apple. Apple ini diawali oleh huruf vokal A yang juga merupakan suara hidup. Jadi kita pakainya an. An apple bukan a apple, tapi an apple. Nah, kalau an hour ini kita pakai an juga ya, walaupun hour ini diawali oleh huruf H yang bukan merupakan huruf vokal. Nah, kenapa kita pakai an? Karena penggunaan an ini dilihat bukan dari penulisan atau spellingnya, tapi dilihat dari penyebutan atau pronunciation-nya. Our itu first letternya jadinya O, karena huruf H ini jadi silent. Kita bacanya our, bukan hour. Oleh karena itu, kita pakainya an hour, bukan a hour, tapi an hour. Untuk limiting adjective kedua, ada demonstrative, yaitu kata tunjuk yang diikuti oleh noun. Anggotanya adalah this, that, these, those. Untuk this and that diikuti oleh benda tunggal, these and those diikuti oleh benda jamak. Contohnya, untuk yang benda tunggal ada that apple dan this table.
Ini kan bendanya hanya ada satu ya, teman-teman. That apple, apple itu berarti satu apel aja. Dan this table, meja ini berarti mejanya hanya ada satu. Sedangkan untuk yang benda jamak ada those apples, apel-apel itu, dan these tables, meja-meja ini. Diperhatikan ya untuk yang demonstratif, apakah bendanya tunggal atau bendanya jamak. Kalau bendanya tunggal pakai this dan that, kalau bendanya jamak pakai these and those. Kita lanjut ke limiting adjective yang ketiga, yaitu possessive. Possessive ini adalah kata yang menunjukkan kepemilikan. Yang pertama ada possessive adjective, yaitu kepemilikan yang berasal dari pronoun. Pronoun itu seperti teman-teman tahu, ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, posesifnya ada my, your, our, their, her, his, its. My untuk I, your untuk you, our untuk we, their untuk they, her untuk she, his untuk he, its untuk it. Oke. Untuk yang kedua ada possessive genitive. Possessive genitive ini adalah kepemilikan yang berasal dari noun. Ini dibagi dua nih, teman-teman. Berdasarkan bendanya, apakah dia benda hidup atau benda mati. Kalau yang benda hidup sendiri ada beberapa ketentuan di sini. Jika n atau noun berakhiran s asli, maka ditambah apostrof atau apostrof dan s. Seperti contoh Harris. Harris ini berakhiran dengan s asli. Jadi teman-teman bisa tambahin apostrof atau tambahin apostrof dan s. Hasilnya jadi Harris's book atau Harris's book. Kalau dari segi pronunciation sama aja. Tapi untuk penulisan teman-teman bisa pilih mau ditambah apostrof saja atau tambah apostrof dan s. Nah, kalau n-nya noun-nya tidak berakhiran dengan s, maka teman-teman harus tambahin apostrof dan s. Contohnya, Tara's book. Ini kan berakhiran dengan huruf A, Tara. Jadi harus ditambahin apostrof dan s. Tara's book. Yang terakhir, jika noun berakhiran s penanda jamak, maka ditambahin apostrof saja, nggak usah ditambahin s lagi. Seperti contoh, student's book. Students ini kan berarti jamak ya, artinya murid-murid. Karena sudah berakhiran S, jadi tidak usah ditambahin S lagi, tinggal ditambahin apostrof saja. Student's book. Yang kedua, ada benda mati. Dan untuk yang benda mati ini, polanya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, noun tambah noun. Yang kedua, noun of noun. Posisi headernya juga berbeda ya teman-teman. Untuk yang pola pertama ini, headernya ada di noun yang kedua. Untuk pola yang kedua, noun headernya ada di noun yang pertama. Seperti contoh, kaki meja, table legs. Yang menjadi header adalah legs ini, atau noun yang kedua. Sedangkan legs of table yang menjadi header adalah noun yang pertama, yaitu legs. Jadi di sini, walaupun posisi headernya berbeda, tapi yang menjadi header tetap noun yang sama ya teman-teman, tetap legs untuk dua-duanya. Oke, kita lanjut ke limiting adjective yang keempat, yaitu indefinite quantity. Nah, indefinite quantity ini adalah kata yang menunjukkan jumlah yang tak jelas. Di sini ada banyak, sedikit, beberapa, dan setiap. Untuk banyak terbagi menjadi dua. Bisa pakai many atau much, tergantung noun-nya. Untuk noun yang countable, kita pakai many. Untuk noun yang uncountable, pakai much. Contoh dari many adalah many friends. Kalau friends ini, teman-teman, ini kan bisa dihitung ya, jumlah temannya ada berapa. Oleh karena itu kita sebut ini countable, bisa dihitung. Jadi kita pakai many friends. Sedangkan kalau sugar ini kan tidak bisa dihitung jumlah gulanya. Jadi kita sebut itu sebagai uncountable noun. Noun yang tidak bisa dihitung. Jadi kita pakai much sugar.
Untuk sedikit, kita bisa pakai few atau little. Few ini untuk yang countable, few friends contohnya, dan little ini untuk yang uncountable. Little sugar contohnya. Sedangkan kalau beberapa, ada 3. Ada some, any, dan several. Penggunaannya juga berbeda nih, sesuai noun-nya lagi. Ada yang uncountable dan ada yang countable. Kalau noun-nya uncountable bisa pakai some atau any. Kalau noun-nya countable bisa pakai some dan several. Oke, di sini ada contoh bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk pertanyaan ya, teman-teman. Jadi untuk some ini bisa dipakai di bentuk positif, any dipakai di bentuk negatif dan bentuk interrogative atau pertanyaan, dan several ini bisa dipakai di semua bentuk. Seperti contoh di sini, you have some candles. Untuk yang pola positif, they don't have any oil. Do not berarti menunjukkan bentuk negatif. Sedangkan yang terakhir ini yang bentuk pertanyaan. Do you need any books? Atau do you need several books? Dan yang terakhir ada setiap. Setiap ini dibagi lagi menjadi every atau each. Every ini berarti semua, sedangkan each berarti yang dikecualikan. Dua-duanya ini untuk noun yang countable singular. Contohnya, every member must come here now. Berarti semua member tanpa terkecuali. Semua member harus datang ke sini sekarang. Kalau yang each member who gets a score must come here. Berarti ini yang dapat nilai A saja yang diharuskan untuk ke sini. Seperti itu. Lalu ada limiting adjective yang kelima yaitu numeral. Numeral ini kata yang menunjukkan jumlah dan hitungan. Jenisnya ada 2. Ada ordinal number atau bilangan bertingkat dan cardinal number atau bilangan pokok. Kalau yang ordinal number itu ada first, second, third, fourth, fifth, dan selanjutnya. Cardinal number ada 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Oke, seperti contoh di sini ada di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. 2 ini adalah limiting adjective kelima, cardinal number. Buku ini adalah noun. Pertama ini adalah limiting adjective kelima, ordinal number. Dan ku ini adalah limiting adjective ketiga yaitu possessive. Ini menunjukkan kepemilikan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya jadi my first 2 books. My ini yang limiting adjective ketiga yang menunjukkan kepemilikan tadi. First ini adalah limiting adjective kelima, ordinal number. Di sini ya teman-teman bilangan bertingkat. 2 ini adalah limiting adjective kelima, cardinal number. Bilangan pokok dan books adalah noun-nya. Oke, kita lanjut ke descriptive adjective, yaitu kata sifat yang berfungsi untuk menggambarkan noun. Jenisnya di sini terbagi menjadi 7. Ada quality, size, age, temperature, shape, color, dan nationality. Untuk quality atau kualitas, contohnya ada kind, honest, good, bad, beautiful, nice. Size ini adalah ukuran, contohnya big, small, little, long, short, high. Age ini menunjukkan umur, contohnya old, new, young, ancient. Temperature, temperatur, ada hot, cold, warm. Shape adalah bentuk, contohnya triangle, square, round. Color adalah warna, contohnya red, white, blue, black. Dan terakhir ada nationality atau nasionalitas. Indonesian, American, Japanese, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan belajar dikit tentang noun phrase ya teman-teman. Jadi, adjective bersama noun membentuk rangkaian yang disebut dengan noun phrase. Noun phrase ini memiliki pola limiting adjective, tambah
descriptive adjective tambah noun. Di sini yang menjadi header adalah noun, sedangkan LA dan DA ini menjadi modifier. LA itu limiting adjective, DA descriptive adjective, dan N ini noun. Oke, kita belajar contohnya ya teman-teman. Sebuah buku biru tua yang mahal. Sebuah ini kan limiting adjective. Buku ini adalah noun atau headernya. Biru ini adalah descriptive adjective. Tua juga descriptive adjective. Mahal juga descriptive adjective. Nah, jika ditranslate menjadi bahasa Inggris, hasilnya menjadi an expensive old blue book. An ini adalah limiting adjective. Expensive old blue adalah descriptive adjective. Dan book-nya adalah noun atau header. Satu kalimat ini, an expensive old blue book adalah noun phrase. Oke, contoh yang kedua nih. Anak keduaku yang nakal. Di sini anak berperan menjadi noun atau header. Kedua itu limiting adjective. Ku juga limiting adjective. Nakal adalah descriptive adjective. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Inggris, my naughty second son. My ini adalah limiting adjective, naughty descriptive adjective, second limiting adjective, dan son ini adalah noun atau headernya. Contoh yang ketiga, banyak murid Jepang yang rajin. Banyak ini adalah limiting adjective, murid adalah noun atau headernya, Jepang adalah descriptive adjective, rajin adalah descriptive adjective juga. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris menjadi many diligent Japanese students. Many adalah limiting adjective, diligent adalah descriptive adjective, Japanese juga descriptive adjective, students yang berperan menjadi noun atau headernya. Nah, many diligent Japanese students ini juga disebut dengan noun phrase. Yeay, sesi pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Aku harap teman-teman semua dapat belajar banyak dari materi adjective ini ya. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oh ya, StudyMates bisa mereview kembali nih bahan pembelajaran grammar adjective ini secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study. Jadi, teman-teman bisa mengulang materi belajar secara mudah dan accessible. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung Let's Study ya. Ada banyak caranya loh. Salah satunya, StudyMates bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain itu, teman-teman juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman yang juga ingin belajar bersama. Jangan lupa untuk membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Thank you all so much and I will see you in the next video. Good luck. Bye-bye.